Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sartika Wahyuni. Kemarin di video sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi mengenai sumber sejarah, pengertian sumber sejarah, jenis sumber sejarah, dan fakta sejarah. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai tahap penelitian sejarah. Sebelum kita masuk ke materi penelitian sejarah, kita lihat dulu standar kompetensi dari materi ini. Standar kompetensinya adalah memahami prinsip dasar ilmu sejarah. Selanjutnya, kompetensi dasarnya adalah menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. Sementara indikatornya adalah mendeskripsikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Jadi, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua, setelah melihat dan menyimak video ini, anak-anak Ibu semua mampu mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Baiklah, mari kita simak video mengenai materi kita, penelitian sejarah. Baiklah, sekarang kita masuk materi kita, penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan bagian dari penelitian ilmiah. Kenapa begitu? Karena dalam prosesnya, penelitian sejarah menggunakan teori dan konsep. Oleh karena itu, penelitian sejarah termasuk dalam penelitian ilmiah. Teori dan konsep dalam penelitian sejarah digunakan untuk merumuskan kerangka pemikiran yang sistematis. Apa sih tujuan atau maksud dari penelitian sejarah ini? Tujuan dan maksudnya adalah untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu secara sistematis, secara kronologis, dan secara objektif. Merekonstruksi itu apa sih? Nah, merekonstruksi itu adalah penyusunan kembali kisah-kisah sejarah sebagai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Jadi, merekonstruksi itu adalah ketika kita melakukan penyusunan kisah-kisah yang telah berlalu, peristiwa sejarah yang telah berlalu, kemudian peristiwa tersebut kita ceritakan kembali dalam bentuk karya tulisan atau karya ilmiah. Nah, peristiwa yang kita ceritakan tersebut harus benar-benar terjadi atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam dasar penelitian sejarah. Nah, dasar-dasar dari penelitian sejarah. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada bagannya, jadi memudahkan kalian untuk merincikan atau untuk menjabarkan mengenai materi kita. Nah, di sini adalah penelitian, ya. Di dalam penelitian, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan topik. Nah, topik di sini adalah objek yang akan kita kaji. Apa sih yang akan kita kaji dalam penelitian kita? Apa sih yang akan kita bahas dalam penelitian kita? Nah, nanti masuk ke dalam judul dalam penelitian kita. Setelah kita menentukan judul kita, maka kita akan menentukan masalah apa yang akan kita teliti, kemudian rumusan masalah apa yang akan kita teliti. Setelah ada masalahnya, kita rumuskan masalah tersebut. Apa, bagaimana, siapa, atau sebagainya. Setelah itu, setelah topik, nanti akan kita bahas mengenai heuristik. Apa sih heuristik? Heuristik itu adalah pengumpulan sumber. Nah, pengumpulan sumber kita juga udah membahas sumber-sumber sejarah sebelumnya. Sumber-sumber sejarah atau heuristik itu ada tertulis, ada lisan, ada benda. Kemudian dari sumber ini maka terbentuklah sebuah data. Data dari sumber-sumber yang kita cari. Maka dari itu, data-data ini, data dari tertulis lisan dan benda ini, itu mengacu kepada judul apa yang akan kita teliti. Kemudian setelah pengumpulan sumber, maka kita lanjut nanti ada namanya verifikasi. Nah, ini verifikasi. Verifikasi itu sama dengan mengkritik sumber atau menelik sumber itu di sisi mana yang benar, mana yang bisa digunakan, mana yang tidak bisa kita gunakan. Maka verifikasi itu terdapat ada dua, ada ekstern, kemudian ada intern. Nah, dari kita verifikasi ini, maka terbentuklah fakta atau data-data yang kita cari tersebut benar-benar apa adanya. Setelah verifikasi, maka kita lanjut interpretasi. Apa sih itu interpretasi? Interpretasi di sini adalah penafsiran atau eksplanasi. Nah, jadi setelah kita menemukan data, kemudian kita
cek datanya kebenarannya, setelah itu kita analisis atau kita tafsirkan. Nah, setelah kita tafsirkan secara sintesis, analisis, kemudian barulah terbentuk subjektivitas atau kebenaran dalam meneliti. Nah, setelah itu baru lanjut ke historiografi, langkah terakhir dalam penelitian sejarah. Historiografi adalah penulisan sejarah melalui judul yang kita cari, kemudian data yang kita cari, kemudian memverifikasi data, kemudian menganalisis data, baru kita tulis berbentuk tulisan atau karya ilmiah. Hal apa yang kita lakukan? Yaitu menulis. Yang pertama hal yang kita lakukan, bagian pendahuluan, kemudian bagian pembahasan, kemudian bagian kesimpulan. Langkah dalam penelitian sejarah. Sebelum kita masuk, sejarah adalah sebuah proses perubahan. Di dalamnya terdapat proses perubahan yang berkelanjutan, kontinuitas, dan proses perubahan yang tidak berkelanjutan, diskontinuitas. Dalam setiap proses perubahan selalu terdapat unsur yang sama, berulang, berbeda, tunggal, serta unik. Nah, dari pengertian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah salah satu maksud dari penelitian sejarah. Karena sejarah itu adalah sebuah proses perubahan, maka dalam proses perubahan tersebut harus selalu diteliti agar terbukti kebenarannya. Kita masuk sekarang langkah penelitian. Baiklah, kita masuk langkah pertama dalam penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik. Nah, sebelum kita masuk langkah pemilihan topik, sebenarnya apa sih topik itu? Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan yang akan kita bicarakan atau yang akan kita kajikan dalam sebuah karya ilmiah atau dalam karya hasil penelitian sejarah kita nantinya. Nah, sebelum kita memilih topik, maka hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah topik yang kita kaji ini harus menarik. Kemudian yang kedua, belum pernah dikaji atau belum banyak diteliti orang lain. Yang ketiga adalah memperhatikan ketersediaan sumber dari topik yang kita pilih. Sehingga ketika kita mencari sumber, kita tidak kesusahan karena topik yang kita bahas adalah topik yang benar-benar sumbernya tersedia, baik itu di lapangan atau seperti ada berbentuk candi atau sebagainya, ataupun sumber yang ada di pustaka. Syarat dalam pemilihan topik. Yang pertama adalah manageable topik. Nah, dalam pemilihan topik harus kita sesuaikan latar belakang pengetahuan, kemudian percakapan, dan kemampuan peneliti. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan dana dan waktu untuk penelitian. Yang kedua ada obtainable data, yaitu ketersediaan data, baik itu kepustakaan atau literatur, arsip, dan sumber lisan. Nah, hal ini sangat menentukan keberhasilan penelitian. Tidak hanya ketersediaan sumber seseorang peneliti, namun juga harus menguasai teknik pengumpulan data. Dan juga lokasi penelitian juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan penelitian. Kemudian significant of topic, atau mengenai topik yang kita bahas memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebuah topik itu harus berbeda dengan topik kajian yang sudah ada. Jika topik sudah pernah dikaji orang lain, penulisan baru harus menyajikan fakta-fakta baru yang belum diungkap sebelumnya. Maka topik yang akan kita bahas memiliki manfaat. Selanjutnya, interested of topic. Nah, peneliti dapat menentukan topik berdasarkan minat. Seseorang peneliti akan lebih bersemangat mengerjakan penelitiannya jika objek yang diteliti sesuai dengan minat dan ketertarikan. Selanjutnya, dasar-dasar dalam kita pemilihan topik. Dasar yang pertama yaitu kedekatan emosional. Nah, kedekatan emosional ini maksudnya adalah di mana perasaan senang dan merasa menjadi bagian dari komunitas tertentu akan menjadikan motivasi dan memudahkan sejarawan dalam mengisahkan sebuah peristiwa. Jadi, dalam kita memilih topik adanya kedekatan emosional kita dengan topik kita, seperti itu. Adanya sreg atau nyamannya kita dengan masalah yang akan kita bahas. Itu
emosional. Yang kedua ada kedekatan intelektual. Nah, kedekatan intelektual di sini adalah peneliti memiliki pengetahuan topik yang dikaji akan lebih mudah untuk menjalankan penelitian. Berarti kedekatan intelektual ini berhubungan dengan pengetahuan yang kita miliki. Baiklah, untuk mengarahkan kajian agar lebih fokus, maka peneliti sebaiknya membuat susunan pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W1H. Baiklah, untuk penelitian sejarah ini, saya langsung mengambil contoh, yaitu judul dari skripsi S1 saya, yang judulnya Pergeseran Tata Cara Adat Perkawinan di Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, jadi dalam penelitian sejarah itu, sebenarnya tidak harus kita terfokus kepada peristiwa-peristiwa sejarah seperti perang, agama, dan juga peristiwa sejarah lainnya. Tapi bisa juga penelitian sejarah berbentuk kebudayaan, salah satunya judul yang saya ambil. Nah, rumusnya yang pertama adalah what. What itu adalah apa. Apa di sini maksudnya apa topik yang akan kita bahas dalam penelitian kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini apa? Jawaban saya adalah pergeseran tata cara adat perkawinan di Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Itu what. Kemudian yang kedua, rumusnya adalah who, siapa. Siapa di sini menunjuk kepada siapa tokoh atau sosok yang berkaitan dengan kajian penelitian. Jadi, sosok atau tokoh dalam pengajian penelitian saya ini adalah tata cara adat perkawinan yang akan saya bahas. Kemudian yang ketiga, where, di mana? Di mana penelitian atau topik yang akan kita bahas ini tempatnya? Nah, berdasarkan judul saya tadi, tempatnya adalah di Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kemudian when. Nah, when ini menunjuk kepada berkaitan dengan aspek waktu, yaitu berkaitan dengan periodisasi terjadinya peristiwa yang akan diteliti atau tepatnya kapan sih peristiwa ini terjadi. Nah, kebetulan saya ini penelitiannya berhubungan dengan kebudayaan, jadi waktunya yaitu mulai dari diterapkannya sistem adat ini hingga saat ini. Kalau seandainya kalian mengambil penelitian yang berhubungan dengan peristiwa sejarah atau sebuah perang misalnya, atau sebuah misalnya contoh kedatangan bangsa Jepang, yaitu dari tahun 1941 sampai 1945. Ini adalah waktunya, cakupan waktunya mengenai when. Selanjutnya why, mengapa. Mengapa ini yaitu merujuk kepada menganalisis atau memperdalam topik yang menjadi fokus penelitian. Nah, maksudnya di sini adalah mengapa sih topik ini dibahas seperti itu. Nah, mengenai judul saya tadi, karena peneliti ingin khalayak umum mengetahui bahwa adanya pergeseran yang terjadi di tata cara adat perkawinan. Yang selanjutnya adalah how. Nah, how di sini adalah bagaimana, yaitu menguraikan lebih jauh mengenai topik penelitian dengan kondisi tertentu. Nah, maksudnya di sini saya membandingkan mengenai tata cara adat perkawinan mulai dari dia belum bergeser hingga terjadinya pergeseran. Itu adalah rentang waktu bagaimana proses atau bagaimana terjadinya pergeseran tata cara adat perkawinan. Nah, ini yang akan saya bahas. Jadi rumusnya ada what, who, where, when, why, dan how. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai kesalahan-kesalahan dalam proses pemilihan topik. Kesalahan yang pertama ada kesalahan baconian, yaitu pendapat bahwa tanpa teori, kemudian konsep ide, kemudian paradigma, praduga, hipotesis, atau generalisasi yang lain, atau penelitian sejarah dapat dilakukan. Yang kedua, kesalahan terlalu banyak pertanyaan. Pertanyaan yang terlalu banyak membuat pertanyaan akan hilang. Jadi dalam kita pemilihan topik, maka jangan terlalu banyak pertanyaan. Maka buatlah pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar informasinya yang ingin kita dapatkan.
Kemudian yang ketiga, kesalahan pertanyaan bersifat dikotomi, yaitu pandangan sejarah yang hitam putih atau seolah-olah sejarah hanya menjadi dua kemungkinan. Jadi belum tentu kebenarannya apakah benar ataupun tidak. Setelah tahap pertama kita bahas, maka kita lanjut tahap yang kedua, yaitu heuristik. Heuristik yaitu tahap pengumpulan informasi tentang topik dalam penelitian sejarah. Dalam heuristik, sejarawan bekerja sama dengan menggunakan sumber pustaka seperti ensiklopedia, kamus biografi, kamus sejarah, kamus tematis seperti ekonomi, sosiologi, dan ilmu-ilmu bantu lainnya, buku sejarah-sejarah umum, dokumen yang diterbitkan, kemudian bahan-bahan arkeologis, epigrafis, dan numismatik. Nah, dalam pengumpulan sumber sejarah, permasalahan yang dialami sejarawan yang pertama itu adalah sumber sejarah sudah berusia sangat tua sehingga rentan untuk disentuh. Kemudian yang kedua, tidak semua dapat diakses. Yang ketiga, keterbatasan dalam kemampuan menguasai sumber. Yang keempat, sumber masih banyak menggunakan tulisan tangan. Yang kelima, sumber tertutup. Maksudnya di sini adalah kadang boleh dilihat oleh para peneliti, kadang tidak diperkenankan untuk dilihat oleh para peneliti atau tidak diberikan kepada khalayak umum. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam proses heuristik. Yang pertama adalah kesalahan holistik, yaitu kesalahan yang menganggap suatu bagian penting mewakili keseluruhan. Yang kedua, kesalahan pragmatis yang terjadi karena sumber dipilih untuk kajian tertentu. Yang ketiga, kesalahan ad hominem, yaitu bahwa dalam pengumpulan sumber sejarah hanya memilih subjek tertentu. Masuk ke tahap yang ketiga, yaitu verifikasi. Verifikasi disebut juga sebagai kritik sumber. Setiap sumber informasi yang harus diuji keaslian dan keabsahannya, karena setiap sumber bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya prasangka, kondisi ekonomi, kemudian iklim politik saat penelitian berlangsung. Jadi, sebelum kita melanjutkan ke tahap-tahap seperti penulisan, maka kita kritik dulu sumber yang telah kita cari. Atau tahap sebelumnya yaitu heuristik, pengumpulan sumber. Apa sih tujuan dari heuristik ini? Yaitu untuk menyelisih data demi memperoleh fakta-fakta. Kriteria dalam pengkritikan yaitu yang pertama kita lihat di tanggalnya, apakah sudah benar atau sudah sesuai. Kemudian pengarang dari sumber yang kita dapatkan. Kemudian analisis, integritas, bentuk sumbernya, kemudian kredibilitas yaitu nilai bukti dari sumber tersebut. Jenis-jenis verifikasi atau tahap-tahap yang kita lakukan untuk memverifikasi. Yang pertama adalah kritik ekstern. Kritik ekstern digunakan untuk mengujikan keaslian atau autentisitas suatu sumber. Kritik ekstern berkaitan dengan kondisi fisik suatu sumber. Jadi, kritik ekstern tidak membahas mengenai isi suatu sumber, tetapi membahas mengenai kondisi fisik dari sumber tersebut. Nah, aspek yang akan dinilai atau yang akan dikritik yang pertama adalah waktu atau pertanggalan. Nah, sejarawan atau peneliti perlu mencermati tanggal yang tertera pada suatu dokumen untuk menilai keaslian dokumen tersebut. Jika suatu dokumen tidak menyebutkan pertanggalan, dapat ditelusuri berdasarkan cara terminus postquem atau pertanggalan paling awal dan terminus antequem pertanggalan paling akhir. Itu yang waktu. Kemudian yang harus dikritik adalah pembuatan sumber. Pembuatan sumber dan bahan pembuatan sumber dapat diketahui dari sumber itu sendiri, baik itu bentuknya sumber asli maupun sumber turunan jika dinilai pada tahap ini. Yang ketiga adalah pembuktian keaslian. Nah, pembuktian keaslian meliputi seperti laporan, catatan perjalanan, surat, memo, dan notulen. Nah, ini adalah kritik ekstern yang dilakukan
informan. Nah, peneliti juga harus melihat usia dari orang yang kita dapatkan informasinya. Jika dia sudah uzur atau sudah tua, maka bisa jadi dia banyak melupakan informasi-informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, melihat peran dari informan mengenai yang berhubungan dengan hal yang akan kita teliti tadi. Jika perannya sebagai peran yang sangat terpenting, maka itu bisa dikatakan bahwa kritik intern bagian melihat peran informannya sudah bagus. Kemudian yang ketiga, cek informan yang pertama atau cek silang antara informan yang satu dengan informan yang lain. Nah, ini adalah jenis-jenis verifikasi yang kita lakukan. Ada kritik ekstern dan juga ada kritik intern. Kemudian, kegunaan dari kritik intern ini adalah membuktikan kredibilitas dan validitasnya dalam penelitian sejarah. Yaitu interpretasi. Interpretasi atau eksplanasi adalah mentafsirkan data sejarah. Dalam proses ini akan terlihat unsur subjektivitasnya. Oleh karena itu, sejarawan harus jujur mencantumkan data dan keterangan yang diperoleh. Interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu ada analisis dan sintesis. Nah, kita akan membahas yang pertama itu adalah analisis. Analisis adalah berarti menguraikan. Dalam analisis, penulis atau peneliti harus menguraikan data-data yang sudah diseleksi tadi, yaitu dalam penyeleksian tadi kita kenal dengan verifikasi. Setelah menguraikan data-data yang sudah diseleksi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, maka kita analisis. Yang kedua ada sintesis, yaitu menyatukan. Dalam proses ini, penulis atau peneliti harus menghubungkan antara sumber satu dan sumber lainnya untuk menghubungkan sebab akibat atau hubungan saling memperkuat data. Baiklah, anak-anak ibu semua, kita lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Dalam tahap ini, sejarawan atau peneliti harus mampu merangkai fakta beserta maknanya secara kronologis dan sistematis untuk menghasilkan tulisan sejarah sebagai kisah. History as written. Tulisan sejarah harus mengutamakan faktor kronologi dan sistematis. Kronologi di sini maksudnya adalah berurut waktunya atau waktu yang berurutan. Sistematis harus tersusun secara sistematis. Kemudian kaidah dari penulisan sejarah. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus yang baik dan benar menurut kaidah bahasaan. Yang kedua, memperhatikan konsistensi, misalnya dalam menggunakan tanda baca, penggunaan istilah, dan rujukan sumber. Yang ketiga, istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Yang keempat, format penulisan harus digunakan sesuai kaidah dan pedoman yang berlaku, termasuk format penulisan daftar pustaka, bibliografi, dan ataupun daftar sumber. Nah, format dalam penulisan sejarah. Format dalam penulisan sejarah yang pertama adalah latar belakang. Nah, di latar belakang, penelitian menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan peneliti memilih tema atau topik tertentu untuk dikaji. Topiknya ingin dipecahkan dan memancing rasa ingin tahu peneliti menjadi latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian. Di langkah yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang kita jelaskan, peneliti akan merumuskan menjadi sebuah pertanyaan yang disebut dengan rumusan masalah. Rumusan masalah menjelaskan pertanyaan besar yang melatar belakangi penelitian untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan keinginan yang ingin disampaikan peneliti melalui penelitian dan tulisan yang dihasilkan.
menghasilkannya. Yang keempat, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan pembahasan untuk melihat kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan topik yang dikaji. Yang kelima, metode dan sumber. Pada bagian metode dan sumber, penulis menjelaskan metode yang digunakannya dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian sejarah, metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarahnya sendiri, pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Nah, ini dia penelitian. Jadi metodenya metode penelitian. Kemudian selain itu, pada bagian ini penulis juga menjelaskan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian penulisan. Yang keenam adalah sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan berisi mengenai penjelasan penulis mengenai kerangka pemikiran yang dikembangkan menjadi tulisan. Kerangka pemikiran disusun secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menghasilkan tulisan yang kronologis. Nah, ini adalah format penulisan dalam bagian pengantar. Nah, kita lanjut. Jadi, yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan. Jadi, dalam pembahasan ini, peneliti menyampaikan hasil dari penelitian yang telah dilakukannya. Pembahasan merupakan bagian penting, baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Kenapa sih penting? Karena bagian pembahasan merupakan ajang bagi penulis menyampaikan hasil penelitian berdasarkan fakta berdasarkan temuannya. Yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan isinya hasil penelitian dirangkai dan disimpulkan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Jadi, jika kita membaca dari hasil penelitian seseorang, kita lihat dari kesimpulan, maka di sana akan tergambar bagaimana gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, itulah dia cara penulisan dalam sejarah. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga adalah kesimpulan. Demikian materi kita mengenai penelitian sejarah. Sekian dari saya. Bye, Sartika Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.